Di kalangan masyarakat Banjar, nama Guru Haji Seman Mulia begitu dihormati. Beliau yang memiliki nama lengkap Tuan Guru Muhammad Seman bin Hajjah Syafiat, lebih dikenal dengan sebutan Guru Seman Bujang atau Guru Padang. Sosok yang juga merupakan paman dari Abah Guru Sekumpul dari jalur ibu ini dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena ketawaduannya yang luar biasa. Sejak muda, Guru Seman menimba ilmu kepada banyak ulama besar di Martapura, terutama kepada Tuan Guru Kashful Anwar. Di majelis yang sama, turut belajar pula para ulama besar lainnya, seperti Guru Tuha Abdul Qadir Hasan, Guru Bangil Syarwani Abdan, dan Guru Anang Sya'rani Arif. Perjalanan menuntut ilmu kemudian membawanya ke Tanah Suci Mekah. Di sana, beliau berguru kepada banyak masyayikh, terutama kepada Syekh Saifullah Turki. Bersama Mu'alim Syukur dari Teluk Tiram Banjarmasin dan Guru Mahfuz Amin dari Pemangkih Barabai, beliau menimba ilmu dengan penuh kesungguhan. Bahkan, Abah Guru Sekumpul pernah menyebut Guru Seman sebagai khalifah dari Syekh Saifullah Turki. Ada sebuah kisah yang memperlihatkan betapa mulianya akhlak Guru Seman ketika masih berada di Mekah. Pada masa itu, setiap kali musim panas tiba, para santri dan ulama asal Indonesia biasanya pergi berlibur ke Taif. Udara di kota tersebut lebih sejuk, sementara aktivitas belajar di Mekah memang sedang diliburkan. Namun, Guru Seman memilih tetap tinggal di Mekah. Bukan karena tidak ingin menikmati kesejukan Taif, melainkan karena beliau merasa uang yang dikirim orang tuanya hanya pantas digunakan untuk menuntut ilmu. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu sedang tidak menentu. Beliau tidak ingin menggunakannya untuk keperluan lain. Tanpa beliau sadari, sikap itu ternyata diperhatikan oleh gurunya, Syekh Saifullah Turki. Sang guru sengaja memeriksa asrama para santri untuk melihat siapa saja yang tidak berangkat ke Taif. Ketika mengetahui Guru Seman tetap tinggal di Mekah, Syekh Saifullah Turki memberikan perhatian khusus. Berbagai ilmu yang berharga diajarkan secara langsung kepada beliau. Bahkan, sang guru juga memberikan bantuan biaya sebagai bentuk kasih sayang kepada murid kesayangannya itu. 10 tahun menuntut ilmu di Mekah, akhirnya Guru Seman kembali ke Martapura. Kedatangan beliau disambut dengan syukuran yang diadakan oleh keluarganya. Di tengah acara, beliau diminta memimpin doa selamat. Namun yang terjadi justru membuat ibundanya sedih. Sebelum membaca doa, Guru Seman terlebih dahulu masuk ke kamar mencari catatan doa. Saat membacanya pun beliau tampak gemetar. Sang ibu pun sempat berpikir, jangan-jangan putranya tidak memperoleh banyak ilmu selama belajar di Mekah. Tak hanya keluarga, para ulama sepuh Martapura pun penasaran. Sebab sepulang dari Mekah, Guru Seman tidak pernah menonjolkan diri. Beliau enggan memimpin berbagai kegiatan keagamaan dan lebih sering menyerahkan pertanyaan agama kepada ulama lain. Sehari-harinya, beliau lebih banyak menghabiskan waktu dengan bertani, seolah tidak ingin dikenal sebagai seorang alim besar. Rahasia keilmuan beliau baru terbuka ketika Guru Salman Jalil pulang dari Mekah. Beliau memberikan kesaksian di hadapan masyarakat dan para ulama Martapura bahwa Guru Seman adalah murid kesayangan para ulama besar Mekah. Sejak saat itulah masyarakat mengetahui bahwa sosok yang selama ini sederhana dan lebih senang hidup sebagai petani ternyata merupakan ulama dengan penguasaan ilmu yang sangat luas. Meski memiliki keilmuan yang lengkap, ketawaduan Guru Seman begitu melekat dalam dirinya. Bahkan ketika mendidik keponakannya sendiri, Abah Guru Sekumpul, beliau tidak serta-merta mengajarinya secara langsung. Sebaliknya, beliau justru mengantarkan Abah Guru Sekumpul kepada para ulama yang memang ahli di bidang masing-masing. Ketika ingin mendalami hadis dan tafsir misalnya, Abah Guru Sekumpul dibawa kepada Tuan Guru Anang Sya'rani Arif yang dikenal sebagai seorang muhadis dan mufasir. Guru Seman selalu menunjukkan bahwa ilmu harus diletakkan pada ahlinya. Beliau tidak pernah merasa paling tahu, padahal beliau sendiri menguasai berbagai cabang ilmu. Hingga akhir hayatnya, Guru Seman tetap menunjukkan keistimewaan seorang kekasih Allah. Pada Selasa 25 Jumadil Akhir 1410 Hijriah,
ketika sedang melaksanakan sholat subuh, beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan sujud di rakaat pertama. Sebelum wafat, beliau sempat berwasiat agar dimakamkan di sekumpul. Beliau juga berpesan agar 1/3 hartanya digunakan untuk kepentingan agama, sedangkan 2/3 sisanya dibagikan kepada ahli waris dan untuk pelaksanaan aruh atau peringatan beliau. Demikianlah Guru Seman Mulia, seorang ulama besar yang lebih memilih menyembunyikan keilmuannya daripada menampakkannya. Sosok yang tidak mencari penghormatan, namun justru dimuliakan oleh Allah melalui akhlak dan ketawaduannya. Sebab bagi beliau, kemuliaan bukanlah ketika dikenal manusia, melainkan ketika tetap rendah hati meski memiliki ilmu yang tinggi.